Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika ditanya tentang siapa itu, Wang Wei menunjukkan ekspresi tidak berdaya dan berkata, "Itu orang-orang dari hutan Qianwood Selatan kami." "Apa? Orang-orang dari hutan Qianwood Selatan kita?" seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bahkan lebih terkejut lagi. Dia bahkan merasa itu tidak bisa dipercaya. "Itu benar, itu saudara senior kita dari hutan Qianwood Selatan," kata Wang Wei menegaskan. "Saudara senior Wang Wei, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Chu Feng yang bingung dengan apa yang dia dengar. Murid-murid hutan Qianwood Selatan berasal dari akar yang sama. Karena mereka adalah senior yang telah memasuki Gunung Qianwood sebelum mereka, maka mereka seharusnya menjaga junior mereka yang baru saja bergabung. Jadi mengapa itu berubah, dan kenapa mereka malah memukuli junior mereka sendiri? Beberapa saudara senior kami dari hutan Qianwood Selatan ini, mereka telah mendirikan organisasi kekuatan cabang di wilayah inti ini. Namun, pengembangan organisasi kekuatan cabang mereka tidak berjalan dengan lancar. Tampaknya mereka tidak dapat merekrut anggota baru. Demi meningkatkan kekuatan mereka, mereka datang untuk secara paksa menarik kami para pendatang baru dari hutan Qianwood Selatan, itu untuk bergabung dengan organisasi cabang mereka. Adapun orang-orang yang pertama mereka temukan, itu justru Zhang Bingnan dan Liu Chao. Akan tetapi, Zhang Bingnan dan Liu Chao dengan sepenuh hati ingin bergabung dengan divisi kenaikan. Lebih dari itu, organisasi kekuatan cabang senior Qianwood Forest Southern kami benar-benar terlalu lemah. Bahkan pemimpin organisasi kekuatan cabang mereka hanyalah ahli, di ranah Raja Bela Diri peringkat 2 pada usia lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun dengan kultivasi Raja Marital peringkat 2, ini bisa dikatakan tingkat kultivasi yang sangat umum di wilayah inti Gunung Qianwood. Bahkan dapat dikatakan juga bahwa, ini adalah tingkat kekuatan yang lebih rendah di antara semua murid inti. Tentu saja, tidak ada yang mau bergabung dengan organisasi kekuatan cabang seperti itu. Karena itulah, Zhang Bingnan dan Liu Chao dengan bijaksana menolak saudara-saudara kita yang senior. Namun siapa yang akan menyangka, mereka sangat marah dengan penolakan darinya, dan mengatakan bahwa Zhang Bingnan dan Liu Chao tidak menghormati senior mereka, dan dengan demikian memukuli mereka untuk memberi mereka pelajaran. Mereka tidak hanya memukuli keduanya, mereka bahkan membawa keduanya pergi. Setelah itu, mereka menyatakan bahwa kita semua para murid yang baru tiba, itu harus pergi ke gerbang organisasi kekuasaan cabang mereka. Jika kita semua tidak berkumpul di sana sebelum pagi, mereka mengatakan kalau mereka akan memberi pelajaran lain kepada Zhang Bingnan dan Liu Chao. Setelah kami menerima berita ini, Zhang Gensuo dan Kong Lianfeng takut bahwa sesuatu akan terjadi pada Zhang Bingnan dan Liu Chao, dan akhirnya mereka juga pergi. Namun dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mengubah apapun. Oleh karena itulah, mereka mengatakan kepada aku untuk tinggal di sini dan menunggu kamu kembali, ucap Wang Wei. Wang Wei menceritakan apa yang terjadi, itu ketika dia melihat ke Chu Feng dengan tatapan penuh harapan. Ini sudah jelas, dia memutuskan bahwa Chu Feng akan menjadi tulang punggung mereka. Benar-benar tidak masuk akal, ucap Chu Feng dengan marah. Setelah mendengar narasi Wang Wei tentang apa yang telah terjadi, Chu Feng pun menjadi marah. Dalam kemarahannya, dia mulai menggertakkan giginya. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Murid-murid yang tidak berguna dari hutan Qianwood Selatan, itu telah mendirikan organisasi kekuasaan cabang omong kosong. Tetapi karena kekuatan mereka terlalu lemah, mereka tidak dapat merekrut anggota baru. Dengan demikian, mereka memindahkan pandangan mereka ke murid baru Qianwood Forest Selatan, dan kemudian memutuskan untuk datang dan menggertak junior mereka. Jika dikatakan bahwa mereka datang untuk menggertak semua murid baru tahun ini, mungkin hal tersebut bisa dilupakan. Namun, itu terlihat bahwa target bullying mereka hanyalah murid-murid Southern Qianwood Forest.
Apakah artinya itu? Ini berarti bahwa mereka tidak berani menggertak murid dari kekuatan lain, dan hanya berani menggertak murid hutan Qianwood Selatan. Ini benar-benar pola dasar untuk takut pada orang lain sambil mengintimidasi orang lain. Chu Feng setidaknya bisa mentolerir orang-orang seperti ini. Saudara senior Wang Wei, apakah kamu tahu di mana organisasi kekuatan cabang yang diciptakan oleh sampah dari hutan Qianwood Selatan itu? Tanya Chu Feng. Ya, aku tahu. Saudara junior yang datang untuk melaporkan masalah ini kepada kami, dia juga memberitahu kami lokasinya. Wang Wei sambil mengangguk. Baiklah, pimpin jalan H. Chu Feng sudah melonjak ke langit saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dengan tidak sabar dia ingin mengalami sendiri, seperti apa saudara-saudara senior sampah dari hutan Qianwood Selatan mereka. Melihat itu, Wang Wei juga tidak berani lambat. Dia buru-buru melonjak ke langit juga, dan mulai memimpin jalan sesuai dengan arah yang telah ditinggalkannya. Wilayah inti sangatlah besar. Namun, organisasi kekuatan cabang yang disebut sampah itu, mereka terletak tidak jauh dari wilayah Chu Feng dan yang lainnya. Dengan demikian, dalam yang waktu singkat Chu Feng dan Wang Wei segera tiba. Tempat mereka tiba ini, itu sebenarnya juga merupakan wilayah seseorang. Namun sebelum pintu masuk wilayah ini, itu ada sebuah tanda keemasan yang terang dan menyilaukan. Pada tanda itu ada 3 kata, yaitu Divisi Semut Stidi. Divisi Semut Stidi adalah organisasi kekuatan cabang yang dibentuk oleh saudara-saudara senior sampah dari hutan Qianwood Selatan. Namun bagi mereka untuk menempatkan tanda yang mempesona di atas pintu masuk mereka, ini juga menimbulkan rasa celaka. Itu karena, wilayah ini benar-benar tidak banyak. Tepatnya, itu lebih rendah daripada Chu Feng dan yang lainnya di wilayah murid baru. Meskipun masih bisa dianggap lumayan ketika dilihat di permukaan, tapi itu sangat jelek bila dibandingkan dengan wilayah organisasi kekuasaan cabang lainnya. Lagi pula, ada banyak organisasi kekuatan cabang di wilayah inti. Dengan demikian, pasti ada yang terbaik dan terburuk di antara mereka. Adapun wilayah di mana divisi studi semut berada, itu adalah salah satu yang terburuk. Dan juga menjadi tempat pengumpulan sampah. Sementara orang-orang dari organisasi kekuatan cabang ini adalah murid inti Gunung Qianwood, dan mereka adalah pemberi makan terbawah di antara wilayah inti. Namun pada saat ini, tatapan Chu Feng tidak berlama-lama pada tanda itu. Sebaliknya, pandangannya terfokus pada alun-alun yang berada di Vision Stidi Semut itu. Banyak orang telah berkumpul di alun-alun, dan Chu Feng berhasil melihat orang-orang dari hutan Qianwood Selatan di antara orang-orang itu. Termasuk Zhao Gensuo, Kong Lianfeng dan yang lainnya, jumlah murid dari hutan Qianwood Selatan tahun ini berjumlah 22. Selain Chu Feng dan Wang Wei, maka secara praktis semua orang sudah hadir di alun-alun. Pada saat ini, mereka berdiri dengan tertib. Penampilan mereka tampak seperti sedang ditegur. Adapun orang-orang menegur mereka, itu terlihat ada 6 orang. Kultivasi 6 orang ini juga tidak lemah. Di antara mereka, 5 adalah peringkat 1 Martial King, dan 1 adalah peringkat 2 Martial King. Namun sementara kultivasi mereka tidak lemah, tapi usia mereka juga agak tua. Masing-masing dari mereka berusia 30-an. Sementara peringkat 2 Raja Bela Diri itu bahkan berusia 40-an, dan bahkan melewati usia parubaya. Ketika dia melihat orang-orang ini, bahkan tanpa berpikir lagi, Chu Feng tahu bahwa mereka adalah anggota dari divisi semut studi ini, dan juga kakak-kakak senior dari hutan Qianwood Selatan. Sedangkan untuk pria parubaya di ranah Martial King itu, ia harus menjadi kepala yang disebut sebagai Division Studi Semut. Selain orang-orang ini, dan juga masih ada orang lain di alun-alun itu. Kultivasi mereka ada yang kuat dan ada juga yang lemah. Yang kuat di antara mereka adalah Martial King, sedangkan yang lemah adalah Martial Lord. Mereka kemungkinan besar bukan orang-orang dari hutan Qianwood Selatan. Karena faktanya, bahwa alun-alun ini bukan milik wilayah siapapun, dan mereka datang ke tempat ini untuk menikmati pertunjukan. Chu Feng tahu itu karena, dia bisa dengan jelas melihat senyum mengejek di wajah mereka. Chu Feng, cepat lihat.
Saudara junior Chu Feng telah tiba, ucap seseorang. Sementara Chu Feng mengamati situasi, ada murid dari hutan Qianwood Selatan yang memperhatikannya. Pada saat ini, mereka semua sangat gembira. Seperti Wang Wei yang ada di hadapan mereka, dia muncul seolah-olah melihat penyelamat mereka. Tidak hanya ekspresi suram mereka diganti dengan kegembiraan, mereka bahkan mulai berteriak secara emosional. Pada saat ini, baik Chu Feng maupun Wang Wei mulai bergerak sekali lagi. Seperti meteor, mereka mendarat di alun-alun. Kalian berdua adalah saudara junior Chu Feng dan saudara perempuan junior Wang Wei kan? Kamu memang sangat berbakat. Tidak buruk, tidak buruk. Kalau begitu, semua junior hutan Qianwood Selatan kita telah berkumpul di sini. Sudah saatnya bagi kita untuk memulai upacara anggota baru divisi semut studi kami, ucap senior itu. Ketika mereka melihat Chu Feng dan Wang Wei, 6 bersaudara senior yang bajigur itu tampaknya masih tidak memahami situasi di mana mereka berada, dan benar-benar mulai melanjutkan tentang hal-hal mereka sendiri dan memulai upacara anggota baru. Adapun Chu Feng dan Wang Wei, mereka benar-benar mengabaikan 6 senior sampah tua ini, dan langsung tiba di hadapan Zhang Bingnan dan Liu Chou untuk memeriksa kondisi mereka. Chu Feng pun menemukan bahwa Zhang Bingnan dan Liu Chou memang dipukuli. Namun luka mereka sangat ringan, dan hanya ada sedikit kemerahan di wajah mereka. Itu kemungkinannya mereka telah ditampar. Meskipun mereka telah dipukuli, itu benar-benar berbeda dari apa yang Chu Feng bayangkan. Paling tidak, keenam saudara senior sampah ini tidak serius untuk melukai mereka dalam serangan mereka. Namun meski begitu, itu tetap saja mereka telah dipukuli. Kemarahan Chu Feng tidak berkurang hanya karena mereka tidak memukulinya terlalu buruk. Karena itulah, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke wajah Zhang Bingnan dan Liu Chou, lalu memandang keenam senior sampah itu dan bertanya. Siapa yang telah menyakiti mereka? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, 6 saudara senior sampah itu dibuat terkejut. Setelah itu, salah satu di antara mereka dengan tubuh agak gemuk dan kultivasi peringkat 1 Martial King berdiri ke depan, dan kemudian berbicara dengan sikap yang sangat menghina. Akulah yang telah menyakiti mereka, bagaimana dengan itu? Balas pria gemuk itu. Gaplok. Namun yang sangat mengejutkannya adalah, tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, telapak tangan Chu Feng mendarat di wajahnya. Kecepatan tamparan Chu Feng begitu cepat, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kekuatan tamparan itu juga begitu besar, sehingga menyebabkannya melakukan putaran 1080 derajat. Kamu bajingan, dasar bajingan tengik. Para senior itu benar-benar kaget. Bukan hanya senior sampah gemuk yang ditampar oleh Chu Feng, bahkan 5 saudara senior sampah lainnya juga benar-benar terpana oleh tindakan Chu Feng. Situasi macam apa ini? Seseorang murid yang baru saja memasuki Gunung Qianwood, dia sebenarnya berani menyerang kakak seniornya. Selain itu adalah tamparan besar di hadapan kerumunan besar. Hal macam apakah ini? Tamparan ini untuk Zhang Bingnan. Tiba-tiba saja Chu Feng berbicara. Segera setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lengannya bergerak sekali lagi. Seperti naga ilahi yang menggerakkan ekornya, telapak tangannya dengan keras mendarat di pipi lain kakak senior yang gemuk itu. Gaplok, suara tajam dan bergema lainnya segera bergema. Saudara senior sampah gemuk itu sekali lagi melakukan rotasi 1080 derajat ke arah lain. Pada akhirnya, dengan suara gabruk, ia jatuh ke tanah dengan posisi duduk. Dengan mata terbuka lebar, dia menatap Chu Feng dan benar-benar bingung. Jika dikatakan bahwa orang lain hanya terkejut dengan tindakan Chu Feng, maka saudara senior sampah gemuk ini yang telah ditamparnya 2 kali, dia benar-benar dibuat terpana. Dia ditampar hingga bodoh oleh 2 tamparan keras Chu Feng. Tamparan itu untuk Liu Chou. Chu Feng berbicara lagi. Nada bicaranya sangat acuh tak acuh, sehingga itu membuat orang lain merasa tak terbayangkan. Karena bagaimanapun juga, sebelumnya dia telah menamparkan kakak seniornya 2 kali. Namun, dia sebenarnya mampu mengucapkan kata-kata itu dengan acuh tak acuh. Sungguh, dia tidak menempatkan mereka di matanya.
Kamu bajingan. Kamu mencari mati, teriak senior sampah yang gemuk itu. Akhirnya, senior sampah gemuk yang ditampar oleh Chu Feng terbangun dari keterkejutannya. Dia pun berdiri dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Pada saat yang sama, 5 bersaudara senior sampah yang tersisa juga menjadi marah. Terutama bagi senior yang menduduki peringkat 2 Martial King, dan juga kepala dari apa yang disebut divisi semut steady ini. Ia segera menampilkan aura Martial King peringkat 2 agungnya, dan menyapunya ke arah Chu Feng. Namun, bahkan ketika dihadapkan dengan kemarahan 6 saudara senior sampah itu, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Itu sebaliknya, dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara dingin. Kamu ingin menyerangku? Apakah kamu semua hanya memiliki kemampuan untuk menggertak junior kamu dari sekte yang sama? Ucap Chu Feng. Apa? Kamu, seru senior kepala. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng tampak biasa-biasa saja, tapi mereka muncul seperti ledakan yang menggelegar ketika mereka masuk ke dalam telinga 6 senior itu. Tidak hanya ucapan itu menyebabkan otak mereka merasa bingung, tapi ucapan itu bahkan menyebabkan hati mereka bergetar. Namun anehnya, kata-katanya menyebabkan mereka semua tanpa sadar menghapus aura kemarahan mereka, dan menghentikan gerakan serangan mereka ke arah Chu Feng. Ayo bertarung. Kenapa kamu tidak berkelahi? Sangat membosankan. Betul sekali. Ayahmu belum selesai menonton pertunjukan ini. Kenapa kamu berhenti? Fang Tuohai, serang dia. Bagaimanapun juga, kamu adalah seseorang yang telah berhasil bertahan hidup di Gunung Qianwood selama 20 tahun. Apakah kamu menjadi takut pada anak nakal yang baru saja memasuki Gunung Qianwood? Kamu benar-benar sampah. Sampah yang benar-benar tidak berguna. Tidak heran divisi semut steady adalah organisasi kekuatan cabang paling sampah di Gunung Qianwood. Dari cara aku melihatnya, lebih baik kamu segera membubarkannya. Karena jika tidak, kamu akan mempermalukan Gunung Qianwood kami. Anehnya, tepat setelah 6 bersaudara senior yang brengsek itu menghentikan serangan mereka, kerumunan itu segera mencela. Memalingkan pandangannya ke arah cemoohan itu, Chu Feng menemukan bahwa mereka semua adalah orang-orang dari organisasi kekuatan cabang. Jumlahnya ada 5 orang, dan usia mereka hampir sama dengan 6 saudara tua sampah itu. Namun, kultivasi mereka itu jauh lebih kuat. Paling tidak, mereka berlima berada di peringkat 2 Martial King. Mendengar kata-kata menghina yang diucapkan oleh 5 peringkat 2 Martial Kings itu, ekspresi dari 6 bersaudara senior sampah menjadi pucat. Namun, mereka tidak berani berbicara balik. Itu sudah jelas, mereka takut pada 5 orang itu. Begini saja, seperti yang aku katakan, mereka adalah sekelompok sampah, dan banyak sampah yang tidak berguna dari hutan Qianwood Selatan. Saat itu, mereka ingin bergabung dengan organisasi kekuasaan cabang lainnya, tetapi tidak ada yang menginginkan mereka. Oleh karena itulah, mereka menciptakan divisi steady semut sampah ini. Meskipun sudah 20 tahun sejak didirikan, namun mereka hanya memiliki 6 anggota. Sekelompok sampah seperti kalian semua, bahkan jika kamu ingin menjadi tetua di masa depan, kamu hanya akan bisa menjadi tetua pengadilan luar, dan hanya mengajarkan para sampah dengan bakat yang sangat rendah. Sebagai murid inti, jika kamu tidak bisa tinggal di wilayah inti dan menjadi tetua, maka lebih baik meninggalkan Gunung Qianwood. Jika aku adalah kamu semua, maka aku sendiri pasti sudah pergi. Aku sudah pasti tidak akan pernah terus tinggal di sini dan mempermalukan diri aku sendiri, ucap kelima pria itu. Melihat bahwa 6 senior sampah itu tidak berani menjawab, kelima pria itu menjadi lebih bahagia saat mereka berbicara. Diejek oleh 5 pria ini, kerumunan di sekitarnya juga mulai tertawa. Pada saat ini, alun-alun dipenuhi dengan penghinaan bagi hutan Qianwood Selatan. Bocah bau, apa yang kamu lihat? Apakah kamu punya keluhan? Teriak 5 pria itu. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, ketika salah satu dari 5 orang itu melihat Chu Feng menatap mereka, dia berteriak padanya dengan eksplosif. Dengan ekspresi yang menyatakan bahwa, Chu Feng tidak layak memandangnya. Menghadapi provokasi pria itu, Chu Feng hanya tertawa dan kemudian berkata,
Oh, tidak ada keluhan yang aku miliki. Hanya saja, aku ingin mengingat penampilan kalian berlima, balas Chu Feng. Mengingat penampilan kita, apa maksudmu dengan itu? Balas kelima pria itu. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kelima pria itu semuanya menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Chu Feng dengan itu. Oh, itu karena aku sudah memutuskan bahwa setiap kali aku melihat kalian berlima, maka aku akan memukul kalian, hahaha, ucap Chu Feng sambil tertawa. Apa, kamu bajingan? Apa yang kamu katakan? Coba katakan lagi, teriak kelima pria itu. Pada saat ini, kelima pria itu akhirnya mengerti niat Chu Feng. Satu demi satu, mereka mulai bergetar karena marah. Wush! Namun tepat pada saat ini, sosok Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia menembak ke arah lima orang itu seperti panah yang tajam. Gerakan Chu Feng ini tampak seperti tidak bergerak, dan itu benar-benar sangat mencengangkan. Meskipun kecepatannya tidak terlalu cepat, dan gerakannya sangat tidak signifikan, tapi auranya ada di mana-mana. Seperti gunung yang mencapai langit, lautan tanpa batas, binatang buas liar yang brutal, dan dewa kematian yang kejam. Dihadapkan oleh auranya yang sedemikian rupa yang ditampilkan Chu Feng, tidak hanya kelima orang itu merasa diintimidasi, bahkan hampir semua orang yang hadir di alun-alun juga diintimidasi olehnya. Satu demi satu mereka semua membuka mulut mereka dalam ekspresi terkejut, itu ketika mereka menyaksikan Chu Feng terbang di langit dan akhirnya mendarat di depan lima orang itu. Namun, ini bukan hal yang paling mengejutkan. Apa hal yang paling mengejutkan adalah, bahwa Chu Feng sebenarnya benar-benar menyerang kelima pria itu. Selain itu, serangannya begitu berat dan di luar imajinasi kerumunan. Membanting, 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 membanting. Lengan Chu Feng berayun bola-balik untuk membanting mereka. Dalam sekejap, siluet kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya itu terbentuk dalam suksesi. Kecepatan siluet tinju itu begitu cepat, sehingga tidak ada yang bisa tahu persis berapa banyak kepalan yang dilemparkan Chu Feng. Namun hanya dalam sekejap, kelima pria itu sudah berdarah dari hidung dan mulut mereka. Adapun wajah mereka, mereka ditutupi dengan memar saat mereka terhempas beberapa meter dari alun-alun. Setelah mereka mendarat di tanah, penampilan mereka sangat mirip dengan kepala babi panggang. Mereka tidak lagi memiliki wajah manusia. Itu benar-benar pemandangan yang tragis dan menyedihkan. Dipukuli seperti anjing oleh Chu Feng hanya dalam sekejap, itu menyebabkan kelima pria itu menjadi sangat ketakutan. Mereka berguling dan merangkak di tanah, itu ketika mereka dengan panik berusaha bangkit. Tanpa repot-repot untuk melihat kembali ke arah Chu Feng, mereka segera melarikan diri dari alun-alun. Namun, tepat sebelum mereka akan menghilang dari pandangan Chu Feng, mereka segera berteriak. Bajingan, divisi naga harimau kami tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Teriak kelima pria itu. Oh, divisi harimau naga ya. Mungkin akan lebih cocok menyebutnya divisi sampah-sampah, balas Chu Feng mencibir. Terlepas dari apakah divisi harimau naga mungkin kuat atau tidak, tapi kelima orang ini telah meninggalkan jejak diri mereka sebagai sampah di hati Chu Feng. Orang macam apa itu yang dijuluki sampah? Bagi orang awam, mungkin sampah itu adalah individu yang memiliki bakat rendah, dan tidak mampu melakukan apapun atau mempelajari apapun. Namun definisi Chu Feng untuk kata sampah, ini sama sekali berbeda. Bagi Chu Feng, sampah tidak harus menjadi yang terlemah. Tapi sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada yang kuat, dan selalu menggertak kepada yang lemah. Bagi sebagian orang, di hadapan yang lebih lemah dari mereka, mereka akan bertindak seolah-olah mereka adalah pangeran yang berkahi oleh surga. Terlepas dari apakah itu orang tua, orang cacat, ataupun orang lemah, mereka tidak akan memberikan dua hukuman ketika memukuli mereka. Namun ketika berada di hadapan individu lebih kuat dari diri mereka sendiri, mereka akan tampak seperti cucu. Bahkan jika mereka diludahi di wajah, mereka tidak akan berani mengatakan apa-apa. Orang-orang macam ini adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Chu Feng. Dengan demikian,
Chu Feng merasa bahwa orang-orang semacam ini adalah sampah masyarakat yang sebenarnya, dan itu adalah sampah yang hakiki. Adapun 5 pria yang telah dia kalahkan sebelumnya, mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang semacam itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.